Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Hartati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biokimia dan Teh Fitria Nurmala sebagai asisten praktikum. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan praktikum biokimia mengenai uji kualitatif protein. Anggota dari kelompok 7 yaitu Rina Susilawati, Satrio Akbar Utama, Tasa Nurani, dan Zahra Sabiela. Landasan teori, protein merupakan rangkaian asam amino dengan ikatan peptida yang terdiri dari ikatan kompleks dengan fibril atau disebut protein fibrosa. Menurut Supriyatno, protein terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa protein juga mengandung mineral yaitu fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Untuk mengetahui adanya kandungan protein dapat dilakukan uji protein secara kualitatif berdasarkan perubahan warna yang dibentuk. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mendeteksi keberadaan protein pada bahan pangan dengan uji kualitatif berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Alat yang diperlukan yaitu mangkuk sebanyak 3 buah dan cotton bud. Untuk bahannya sendiri yaitu pewarna makanan, warna merah, kuning, dan hijau, lalu telur, gula, air perasan jeruk, susu sapi, susu kedelai, cuka, garam, dan sabun cuci piring. Langkah kerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan yaitu telur. Kemudian pecahkan telur dan ambil putih telurnya saja. Kemudian masukkan telur pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Setelah itu, masukkan pewarna makanan warna merah, kuning, dan hijau pada masing-masing mangkuk yang berisi putih telur. Kemudian pada mangkuk pertama, masukkan cuka secukupnya. Pada mangkuk kedua, masukkan garam secukupnya. Dan pada mangkuk ketiga, masukkan sunlight secukupnya dengan menggunakan cotton bud. Setelah itu, diamkan dan amati perubahan yang terjadi pada telur tersebut. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, masukkan 3 pewarna makanan ke dalam masing-masing larutan gula tersebut. Ada yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya, pada larutan gula pertama dimasukkan garam secukupnya, kemudian pada larutan kedua dimasukkan cuka, lalu pada larutan terakhir dimasukkan sabun cuci piring. Amati proses perubahan warna yang terjadi pada ketiga larutan tersebut. Ulangi langkah yang sama untuk larutan sari jeruk. Jangan lupa untuk mengamati perubahan yang terjadi pada ketiga larutan sari jeruk tersebut. Selanjutnya adalah uji protein pada susu sapi. Di sini kami menggunakan susu ultra milk. Nah, untuk langkah pengerjaannya sama dengan larutan jeruk dan larutan gula. Langsung saja. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi.
Pertama, siapkan alat dan bahan, lalu siapkan 3 pewarna makanan yaitu merah, kuning, dan hijau, dan masukkan ketiga warna tersebut ke dalam masing-masing susu kedelai yang ada di setiap mangkuk. Langkah selanjutnya, masukkan bahan-bahan seperti garam ke mangkuk 1, kemudian cuka ke mangkuk 2, dan yang terakhir sabun cuci piring ke mangkuk 3 menggunakan cotton bud. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Dan inilah hasilnya. Berikut merupakan hasil pengamatan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum uji kualitatif protein dengan 3 perlakuan berbeda, yaitu penambahan garam, cuka, dan sabun pada masing-masing sampel. Pengaruh penambahan sedikit garam pada setiap sampel diperoleh larutan akan sukar tercampur pada putih telur, sari jeruk, susu sapi, dan susu kedelai. Hal ini terjadi karena sifat garam yang mampu menghidrolisis dapat menimbulkan kompetisi antara protein dan garam dalam mengikat pelarut organik yaitu air. Menurut Kurniawan, menjelaskan hubungan konsentrasi garam terhadap kadar protein bahwa semakin besar konsentrasi garam maka akan semakin kecil kadar protein yang diperoleh. Selanjutnya, pada percobaan koagulasi dengan penambahan asam cuka pada setiap sampel diperoleh terbentuknya gumpalan atau endapan putih pada putih telur, susu sapi, dan susu kedelai. Ini menandakan ketiga sampel mengandung protein. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rohayati bahwa penggumpalan pada protein dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya pemberian enzim proteolitik, dan dengan pemberian senyawa asam seperti asam cuka. Penambahan asam ke dalam larutan protein menyebabkan ion-ion H+ dari asam akan terikat pada gugus COO-min, membentuk COOH, sedangkan sisa-sisanya asam akan berikatan dengan gugus amino NH2 membentuk NH3+, sehingga terjadi perubahan pengutuban dari molekul protein. Selanjutnya, percobaan penambahan sabun pada setiap sampel diperoleh terjadinya pemecahan tegangan air yang terjalin antara ikatan peptida yang terjadi pada sampel putih telur, susu sapi, dan susu kedelai. Sedangkan pada sari jeruk dan gula berbanding terbalik dengan mendekati sabun. Sabun merupakan salah satu contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ega dan kawan-kawan menjelaskan bahwa larutan basa membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menghidrolisis kolagen atau protein. Karena itu, protein yang ditambahkan basa akan menghambat kelarutan dan terjadinya peningkatan air. Dengan meningkatnya konsentrasi basa yang digunakan dapat mengurangi ikatan peptida dalam protein. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai uji protein adalah sebagai berikut. Pertama, protein dapat diidentifikasi dengan cara penambahan sedikit garam yang akan sukar tercampur dengan sampel yang mengandung protein, maka diperoleh telur putih, susu sapi, dan susu kedelai. Kedua, protein dapat diidentifikasi dengan cara penambahan asam cuka yang dapat membentuk gumpalan atau endapan putih pada sampel, maka diperoleh putih telur, susu sapi, dan susu kedelai mengandung protein. Ketiga, protein dapat diidentifikasi dengan cara penambahan sabun atau basa. Dengan hasil akhir, pewarna makanan akan menjauhi sabun, maka diperoleh hanya sampel putih telur, susu sapi, dan susu kedelai yang mengandung protein. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.